Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Supeni Anggreni Maupuasari, S3 Akuntansi 2016, ingin mempresentasikan karya disertasi saya yang berjudul Pengujian Imbas Narsisme dan Akuntabilitas pada Perilaku Tak Etis Manajemen. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada pembimbing saya yang selama membuat disertasi ini telah memberikan berbagai macam ilmu, saran, dan juga masukan, yaitu Bapak Prof. Mahfud Solihin, Bapak Prof. Dr. Slamet Sugiri, Ibu Wuri Handayani PhD. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada penguji yang telah memberikan masukan yang berarti sehingga disertasi ini menjadi lebih baik, yaitu Bapak Profesor Ainun Naim, Bapak Ertan Bang Nahartio PhD, dan Bapak Profesor Dr. Supriyono. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari karya ini adalah terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh perilaku tak etis, baik secara finansial maupun non-finansial. Dalam karya ini, kita berfokus pada imbas finansial. Dua perilaku tak etis yang sering dilakukan oleh manajemen antara lain kecurangan pelaporan keuangan dan eskalasi komitmen pada pilihan yang gagal. Eskalasi komitmen pada pilihan yang gagal ini mengakibatkan proyek yang gagal menjadi terlalu lambat untuk dihentikan sehingga sang kos yang didera oleh perusahaan semakin tinggi. Contoh kasus di luar negeri yaitu kasus Expo 88, kasus British Royal Hospital yang mengakibatkan kerugian besar pada negara. Di Indonesia sendiri, salah satu kasusnya yang berpotensi terjadi eskalasi komitmen antara lain adalah kasus Jakarta Monorail yang terlalu lama dihentikan di tahun 2015, padahal proyek tersebut sudah diinisiasi sejak tahun 2006 dan memang disinyalir kurang menguntungkan entah dari sisi politik maupun analisa keuangan. Yang jelas proyek tersebut terlalu lambat untuk dihentikan sehingga kerugian yang didera oleh negara menjadi besar. Dalam kasus kecurangan pelaporan keuangan sendiri, banyak sekali pihak yang dirugikan dan bahkan tak jarang beberapa kasus berujung ke kebangkrutan. Secara global, data menunjukkan kerugian kecurangan pelaporan keuangan ini sangatlah besar. Mengapa perilaku tak etis terjadi meskipun sistem sudah diterapkan? Pada dasarnya menurut teori segitiga kecurangan, perilaku tak etis terjadi ketika ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya misalnya adalah kurangnya integritas, kurangnya kejujuran yang mengakibatkan rasionalisasi tindakan buruk menjadi normal. Tidak apa-apa melakukan fraud. Kan ini selalu ada cara dan alasan untuk menetralisir rasa bersalah dalam melakukan tindakan yang tak etis. Sehingga tindakan tak etis menjadi dilakukan. Kemudian faktor eksternal antara lain tekanan dan peluang yang sebetulnya dapat dipersepsikan. Jadi riset menangkap bahwa faktor eksternal ini sebetulnya dapat diciptakan dan dengan strategi dan kebijakan. Riset yang ada berfokus pada dua ini, tekanan dan peluang. Rasionalisasi sendiri jarang dibahas, padahal justru rasionalisasi ini paling awal terbentuk meskipun kurang dieksplorasi dan sulit diukur. Rasionalisasi ini penting untuk diteliti. Dan menurut Cohen 2010, rasionalisasi dan berbagai peneliti, rasionalisasi ini justru malah paling berpengaruh. Faktor individu atau rasionalisasi yang ada dalam diri individu merupakan bad apples yang dapat mempengaruhi motivasi, sudut pandang, sehingga muncul bias dan egosentrisme dalam pengambilan keputusan yang berimbas tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada organisasi. Salah satu faktor internal yang berpotensi mempengaruhi perusahaan adalah narsisme. Kenapa kami memilih narsisme? Karena kepribadian ini relatif unik, dia dapat dikenali dengan mudah meskipun tanpa pengukuran psikologis, dan beberapa riset terkini menangkap bahwa narsisme ini ternyata memberikan imbas negatif terhadap korporasi. Antara lain misalnya strategi bisnis yang agresif. Jadi perusahaan dengan CEO yang narsis cenderung lebih agresif dan ekstrim dalam menerapkan strategi bisnis sehingga rawan rugi.
Kemudian CEO narsis juga berkorelasi dengan kecurangan pelaporan keuangan, yaitu manajemen laba, lemahnya pengendalian eksternal, tax sheltering, dan risiko litigasi. Ini adalah di antara beberapa imbas negatif narsisme, namun ternyata narsisme juga mengandung sisi positif, antara lain orang-orang yang narsis banyak yang menjadi pemimpin, dan orang-orang yang narsis ini justru malah lebih kreatif, lebih influential, lebih berani, memiliki banyak ide, dan memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Jadi secara praktik, kita tidak bisa menghindari pemimpin yang narsis. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengenalinya dan memitigasi imbas negatifnya. Narsisme yang kami teliti merupakan grandiose narsisme, dia bukan patologis, jadi narsisme ini lazim dan bukan penyakit, lazim ditemukan di populasi manusia, sehingga oleh sebab itu propensitas narsisme ini berpengaruh pada kepemimpinan menjadi tinggi, karena memang banyak sekali pemimpin yang disinyalir menjadi narsis, atau memang dari awal sudah memiliki sifat narsis. Kami menginteraksikan narsisme ini dengan presentasi diri dan mengujikannya kepada perilaku tak etis manajemen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa pemimpin kan tidak mengambil keputusan seorang diri? Ternyata riset menangkap bahwa meskipun keputusan itu diambil oleh tim, ternyata pemimpin ini berdampak pada keputusan organisasi. Salah satunya dari penelitian di Rank 2016 menangkap bahwa ternyata mereka pemimpin akan menciptakan tone of the top sehingga strateginya, preferensinya dapat direfleksikan pada perusahaan. Dan menurut penelitian Zhu dan Chen 2014, pemimpin yang narsis akan cenderung mempekerjakan anggota tim yang mendukung dirinya. Dia akan menyingkirkan anggota direksi yang tidak pro dengan strateginya. Mereka juga cenderung mengabaikan saran tim sehingga keputusannya menjadi dominan dalam perusahaan itu dan diimplementasikan. Contoh real yang ditangkap oleh research studi kasus yang dilakukan oleh Standwich and Standwich 2011 dan juga Stan tahun 2015 yang menangkap kebangkrutan Quest dan Lehman, perusahaan besar yang disinyalir karena CEO-nya yang narsis. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah narsisme betul-betul berimbas pada perilaku tak etis? Dan apakah akuntabilitas dapat memitigasinya? Akuntabilitas ini merupakan konsep yang diharapkan dapat memitigasi imbas negatif narsisme terhadap perilaku tak etis. Kami mempergunakan teori presentasi diri untuk mengoperasionalkan logika hipotesis di penelitian ini untuk mengujikan teori presentasi diri yang ini relatif berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di fraudulent reporting maupun di eskalasi komitmen, di mana penelitian eskalasi komitmen biasanya mempergunakan subjective expected utility theory, teori keagenan, dan teori justifikasi diri yang berfokus pada insentif keuangan atau insentif menjustifikasi pilihan yang salah. Di penelitian ini kami mempergunakan teori yang relatif berbeda, yaitu presentasi diri yang berfokus pada insentif untuk mempertahankan potret diri. Jadi relatif berbeda dengan teori keagenan yang berfokus pada insentif keuangan. Ini juga berbeda, ini berinteraksi dengan teori akuntabilitas yang nanti akan dijelaskan selanjutnya mengapa kami mempergunakan akuntabilitas ini. Dan pada akhirnya akuntabilitas ini di perkembangan riset teori akuntabilitas, sifat akuntabilitas sendiri bersifat kontingen, akan dijelaskan di penjelasan hipotesis. Kami juga relatif berbeda dengan penelitian laporan keuangan, kecurangan laporan keuangan yang pada dasarnya biasanya mempergunakan teori upper echelons, fraud triangle, dan teori keagenan. Di sini kami menduga bahwa imbas narsisme terhadap perilaku tak etis ini motivasinya tidak sebatas insentif keuangan, tetapi spesifik lebih ke presentasi diri.
Maka dari itu kami mengkombinasikan teori presentasi diri dan teori akuntabilitas yang akan kami telah jelaskan. Kontribusi metodologis dan praktis yang ingin kami sumbangkan dari penelitian ini, pertama, kami mengukur secara langsung narsisme dengan NPI, di mana ini sangat jarang dilakukan di penelitian narsisme dalam konteks akuntansi. Sebetulnya perlu dilakukan pengukuran karena ini dirasa lebih merefleksikan skor narsisme itu sendiri. Hal ini disinyalir dari beberapa temuan di efek narsisme terhadap laporan keuangan ternyata tidak konsisten. Temuan-temuan sebelumnya yang menemukan imbas negatif narsisme terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan direplikasi oleh seorang peneliti di tahun 2019 dan menuai hasil yang tidak signifikan. Oleh keragun, pada studi meta-analisis yang dilakukan dalam topik ini, disinyalir ketidakkonsistenan hasil tersebut bisa jadi karena narsisme diproksikan, sementara narsisme adalah sebuah kepribadian, yang kepribadian ini lebih cocok jika diukur secara langsung. Maka dari itu, kami mengeksperimenkan narsisme dengan akuntabilitas dan supaya hubungan kausalitas menjadi lebih jelas. Secara praktik, kami berharap hasil dari penelitian ini dapat dipakai oleh organisasi untuk memitigasi tindakan-tindakan potensi negatif narsisme dengan tindakan-tindakan yang preventif. Terutama jika pemimpin perusahaan mereka ternyata seorang yang narsis. Kami memiliki 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah efek secara umum bahwa narsisme mempengaruhi kecenderungan manajer untuk melakukan eskalasi komitmen. Kemudian, narsisme mempengaruhi kecenderungan manajer untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Dan hipotesis interaksi, apakah akuntabilitas ini dapat memitigasi imbas negatif tersebut. Berikut hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama dibangun dari logika teori presentasi diri di mana individu dengan narsisme tinggi akan lebih cenderung mengeskalasi komitmen karena adanya perasaan ingin mempertahankan potret diri yang superior, kemudian kecenderungan untuk ignore advice, menampik masukan dari orang lain, dan juga kecenderungan untuk take risk, mengambil resiko, sehingga mereka lebih rentan untuk melakukan eskalasi komitmen. Hipotesis yang kedua, individu dengan narsisme tinggi akan lebih cenderung melakukan kecurangan pelaporan keuangan dibandingkan individu dengan narsisme rendah karena menurut riset, salah satunya yang ditulis oleh Armenic and Craig, narsisme ini membuat seorang menjadi merasa bahwa organisasi tempat dia bekerja itu adalah dirinya, terutama ketika mereka menjadi pemimpin, sehingga kinerja organisasi itu menjadi image dirinya. Mereka tidak ingin organisasi yang dipimpinnya itu berkinerja buruk karena ini dapat mengganggu potret dirinya. Maka narsisme tinggi dapat memicu kerentanan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan karena tidak ingin potret dirinya terganggu dengan segala macam cara. Ini dibuktikan dengan case study yang dilakukan oleh Stanwich and Stanwich di perusahaan Quest, di mana CEO Quest, Joseph Nacho ini ternyata melakukan kecurangan pelaporan keuangan yang motivasinya adalah untuk mempertahankan potret diri yang superior di mata publik. Untuk hipotesis 3A, kami mengujikan interaksi antara eskalasi komitmen, narsisme, dengan akuntabilitas luaran, di mana kecenderungan untuk mengeskalasi komitmen akan lebih tinggi pada saat kondisi diterapkannya akuntabilitas proses. Ini sesuai dengan teori accountability yang menyatakan bahwa akuntabilitas proses ini dapat meningkatkan kualitas judgment sehingga lebih free from bias. Kemudian hipotesis 3B, dugaan kami adalah eskalasi komitmen pada individu dengan narsisme tinggi akan lebih rendah pada penerapan akuntabilitas proses daripada akuntabilitas luaran, sementara hal tersebut tidak berbeda pada pada individu dengan narsisme rendah, karena individu dengan narsisme rendah memiliki kepentingan yang lebih sedikit untuk mempertahankan potret diri, sehingga baik melalui baik diterapkan proses maupun luaran,
tidak terlalu berimbas pada mereka. Ini adalah prediksi dari kami. Sementara pada individu dengan narsisme tinggi, hal ini akan menjadi berbeda karena mereka lebih sensitif terhadap potret diri. Untuk hipotesis 4A dan 4B berfokus pada kecurangan paparan keuangan yang disinyalir lebih tinggi saat akuntabilitas luaran diterapkan daripada akuntabilitas proses secara umum. Karena akuntabilitas luaran dapat memicu fokus manajer untuk lebih fokus pada outcome, pada output seperti laba dan kinerja keuangan, sehingga ketika seorang manajer menuai kinerja yang tidak baik dari sisi laba dan itu terkait dengan image dia dan itu terkait dengan insentif dia, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih tinggi. Yang 4B, hipotesis 4B, kecurangan paparan keuangan pada individu dengan narsisme tinggi ini lebih rendah ketika diterapkan akuntabilitas proses daripada luaran. Ini sejalan dengan teori accountability yang menyatakan bahwa proses accountability ini dapat meningkatkan kualitas judgment karena manajer lebih berfokus pada prosesnya, bukan pada luarannya. Namun hal ini tidak akan terlalu berimbas pada individu dengan narsisme rendah, karena pada dasarnya mereka memiliki motivasi yang lebih rendah untuk mempertahankan potret diri, dan judgment mereka akan menjadi lebih free from bias. Kami mempergunakan eksperimen dengan bantuan Google Form, tetapi kami mempergunakan add-on randomized tool dan penghitung waktu. Responden yang kami sasar adalah praktisi, dan kami mendapatkan praktisi yang bekerja di instansi swasta dengan minimum pengalaman kerja 1 tahun dan pernah atau sedang menjalankan fungsi kepemimpinan minimal dalam sebuah tim. Kami menerapkan kriteria ini dalam penyebaran questionnaires. Kami mengukur narsisme dengan NPI 16 yang sebelumnya telah kami ujikan di pilot 1 dan kedua untuk memastikan bahwa narsisme NPI 16 ini yang relatif lebih singkat, ini tidak berbeda dengan NPI 40 yang sering dipergunakan. Reduksi ini bertujuan untuk mengurangi kelelahan responden. Kami juga mentranslasikan kuesioner ini pada transaktor yang bersertifikat. Pada uji pilot, kami meminta psikolog untuk memberikan masukan. Untuk pemitigasian bias, kami melakukan berbagai prosedur seperti membuat eksperimen menjadi lebih singkat dan mudah dimengerti, maksimum pekerjaan 30 menit, sehingga untuk mencegah bias maturasi dan mortalitas. Kemudian kami menjaga anonimitas jawaban, dan supaya lebih familiar terhadap skenario, kami mempergunakan responden praktisi. Kami mempergunakan randomisasi otomatis oleh alat randomisasi Google. Kami membagi skor narsisme menjadi 2 setelah diukur, yang berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Lubopkida dan Bailey tahun 2019. Dan ini diperbolehkan pada riset metodologis yang dilakukan oleh Huang tahun 2019 yang menyatakan bahwa ketika salah satu variabel ini diukur dan masuk ke dalam model eksperimen, maka diperbolehkan penggunaan judgment tertentu untuk membagi. Jadi tidak dirandomisasi. Dirandomisasinya pembagian grupnya berdasarkan skor tertentu. Kami memanipulasi akuntabilitas proses dan luaran, di mana ketika dihadapkan dengan akuntabilitas proses, manajer akan dinilai dari proses kerjaan. Kemudian ketika dihadapkan dengan akuntabilitas luaran, mereka dinilai dari output, seperti penyelesaian proyek, kemudian laba, dan sebagainya. Kami melakukan uji manipulasi dengan 2 cara, memberikan pertanyaan dan juga melakukan treatment event. Berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis 1, di mana kami mendukung hipotesis 1 yang secara umum, individu dengan narsisme tinggi akan lebih cenderung mengeskalasi komitmen daripada individu dengan narsisme rendah karena motivasi untuk menampilkan potret diri yang positif. Karena ketika terjadi kegagalan dalam proyek, ketika terjadi proyek yang gagal, akan sangat mengancam potret diri, sehingga mereka memiliki kepentingan untuk mempertahankan potret diri dengan terus meneruskan proyek yang gagal tersebut. Meskipun ini menuai kerugian, karena merasa bahwa ketika stop, potret dirinya akan terancam. Kemudian untuk hipotesis 3A dan 3B, kita lihat
kecenderungan mengeskalasi komitmen lebih rendah dalam kondisi akuntabilitas proses yang disinyalir oleh teori accountability. Pengujian hipotesis 3A menuai hasil yang tidak terdukung. Nah, di sini berbeda dengan temuan-temuan di riset accountability yang mengujikan akuntabilitas proses ini secara umum lebih baik daripada akuntabilitas luaran, dan ini tidak terbukti penelitian ini. Terdapat dugaan, kami menduga bahwa perbedaan hasil dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu terjadi karena perbedaan responden. Penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntabilitas proses ini secara umum lebih baik daripada akuntabilitas luaran dalam meningkatkan kualitas judgement ini dilakukan di dalam riset pengauditan. Mayoritas mereka mempergunakan responden audit yang diminta untuk menilai pengambilan keputusan audit, di mana keputusan yang diambil oleh auditor ini tidak terkait secara langsung dengan pengukuran kinerja auditor. Jadi mereka diharapkan untuk mengambil sebuah keputusan atas perusahaan atau atas laporan keuangan yang dimana dia bertindak sebagai pihak ketiga. Jadi tidak ada kepentingan untuk mempertahankan potret diri ataupun mempertahankan kinerja di situ. Sementara di dalam kasus manajer sebagai tim yang dinilai, manajer sebagai pemimpin yang dinilai, kinerja manajer ini menempel pada kinerja proyek ataupun kinerja laporan keuangan, kinerja proyek. Sehingga ketika proyeknya ini berkinerja yang kurang baik, maka belum tentu mereka akan secara umum mereaksikan sesuai dengan teori accountability. Karena kinerja mereka dinilai, penilaian mereka berimbas ke performance measurement dan berimbas ke mungkin insentif ataupun persepsi atas potret diri. Sehingga di sini hipotesis 3A tidak terdukung dan ini relatif berbeda, namun justru malah memberikan masukan terhadap literatur sesuai dengan temuan yang didapat oleh Dall'Avia. Dall'Avia menyatakan bahwa efek akuntabilitas proses ini tergantung dari beberapa faktor eksternal maupun internal, dan faktor situasional yang membuat akuntabilitas proses ini menjadi efektif atau tidak efektif, ini perlu diteliti. Untuk hipotesis 3B yang secara spesifik menguji bahwa pada akuntabilitas luaran, individu dengan narsisme tinggi lebih rentan melakukan eskalasi komitmen daripada narsisme rendah terdukung, dan pada akuntabilitas proses kerentanan melakukan eskalasi komitmen antara individu dengan narsisme tinggi versus rendah menjadi tidak berbeda. Mari kita lihat. Berikut bisa kita lihat pada kondisi akuntabilitas luaran sangat berbeda, karena akuntabilitas luaran ini memicu individu dengan narsisme tinggi untuk cenderung melakukan eskalasi komitmen karena untuk mempertahankan proses diri. Namun ketika diterapkan akuntabilitas proses, kecenderungan mereka menurun. Perbedaan antara akuntabilitas luaran dan proses ini cukup signifikan. Ketika akuntabilitas luaran diterapkan, individu dengan narsisme rendah cenderung untuk tidak melakukan eskalasi komitmen. Pada kondisi akuntabilitas proses secara umum, narsisme tinggi tetap lebih tinggi skor untuk melakukan eskalasi komitmen. Jadi, meskipun dengan akuntabilitas luaran maupun proses, orang-orang dengan narsisme tinggi cenderung lebih rentan melakukan eskalasi komitmen. Ini sesuai dengan hipotesis yang pertama, H1, individu dengan narsisme tinggi lebih rentan melakukan eskalasi komitmen. Namun, hal ini justru yang unik pada individu dengan narsisme rendah dan tinggi ketika akuntabilitas proses diterapkan, meskipun narsisme rendah ini eskalasi komitmennya lebih rendah, tapi ini tidak berbeda. Jadi persepsi tentang eskalasi komitmen menjadi tidak terlalu berbeda ketika diterapkan akuntabilitas proses. Namun bila dilihat lebih spesifik, ternyata polanya lebih menaik, meskipun tetap datanya tetap lebih rendah narsisme rendah.
Kemudian untuk pengujian H2 mendukung yang ini berfokus pada efek individu narsisme tinggi pada kecurangan paparan keuangan, ya karena individu dengan narsisme tinggi melihat kinerja perusahaan itu seperti kinerja dirinya. Jadi ketika perusahaan itu tidak menuai laba sesuai yang diinginkan, potret diri mereka menjadi terancam dan mereka menjadi lebih agresif dalam melakukan berbagai macam cara baik tak etis maupun etis untuk menaikkan kinerja perusahaan, meskipun itu dengan melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Kemudian untuk hipotesis 4A, kecurangan pelaporan keuangan lebih tinggi saat akuntabilitas luaran diterapkan daripada proses karena memang fokusnya pada laba. Kemudian untuk hipotesis 4B, hipotesis interaksi terdukung, yaitu kecurangan pelaporan keuangan pada individu dengan narsisme tinggi ternyata tinggi lebih rendah dengan penerapan akuntabilitas proses daripada luaran, sementara untuk individu dengan narsisme rendah tidak terlalu berbeda. Bisa dilihat di sini hasil dari akuntabilitas luaran dan proses sangat berbeda dengan totalnya. Berikut ini berbeda sekali. Ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas luaran lebih rentan membuat seorang terpicu untuk melakukan kecurangan paparan keuangan, dan akuntabilitas proses ini dapat memitigasinya. Ini sejalan dengan temuan literatur accountability proses dan luaran. Salah satunya adalah kajian literatur yang dilakukan oleh Simonsia, kemudian oleh Pinto, dan sebagainya. Untuk narsisme tinggi, polanya seperti ini. Saat diterapkan akuntabilitas luaran, kecenderungannya tinggi, sementara saat proses menjadi rendah. Kemudian untuk narsisme rendah menjadi tidak terlalu berbeda, meskipun tetap akuntabilitas luaran ini lebih rentan untuk meningkatkan kecenderungan melakukan fraud. Tapi perbedaannya tidak signifikan. Mohon izin, berikut adalah hasil ANOVA. Kemudian ini adalah grafik yang didapat dari pengujian akuntabilitas dengan kecurangan pelaporan keuangan dan narsisme. Di sini bisa kita lihat bahwa secara umum individu dengan narsisme tinggi ini memang lebih rentan melakukan kecurangan pelaporan keuangan dan efeknya menjadi sangat turun ketika diterapkan akuntabilitas proses. Namun pada narsisme rendah mereka cenderung lebih stabil. Hal ini karena individu dengan narsisme rendah tidak memiliki bias mempertahankan potret diri. Di sini bisa kita lihat bahwa teori akuntabilitas yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara umum dapat meningkatkan kualitas judgement, kemudian dikembangkan dengan lebih spesifik. Tidak semua accountability, tapi jenis akuntabilitas itu mempengaruhi. Nah, di sini sejalan dengan teori akuntabilitas bahwa akuntabilitas proses ini dapat mempengaruhi kualitas judgement atau kualitas tindakan. Dan mencegah, di sini kita temukan bahwa akuntabilitas proses dapat memitigasi kecurangan laporan keuangan. Namun bila dilihat dengan lebih spesifik, ternyata di bawah akuntabilitas luaran, justru kecurangan paparan keuangan pada individu narsisme ini sangat tinggi. Jadi di sini penting sekali diterapkan akuntabilitas proses dalam konteks pelaporan keuangan. Kami merangkum seperti ini. Pertama, individu dengan narsisme tinggi secara umum lebih rentan melakukan eskalasi komitmen karena ada motivasi mempertahankan potret diri, yang ini sejalan dengan dugaan yang telah kami buat. Kemudian, akuntabilitas proses tidak terbukti lebih baik dalam mencegah eskalasi komitmen karena harus dilihat secara lebih spesifik, dan ternyata ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada literatur audit, di mana auditor ini tidak terkait dengan judgement auditor tidak terkait dengan kinerja dia hanya menilai judgement dari klien, sementara apapun yang diambil, judgement yang diambil tidak terlalu terkait dengan dia. Sementara dalam konteks ini, konteks proyek, judgement dari manajer menentukan persepsi kinerja manajer. Oleh sebab itu, polanya tidak menjadi sesederhana yang dicantumkan pada teori accountability dalam konteks eskalasi komitmen. Pengaruh tipe akuntabilitas ini ternyata hanya berlaku pada individu dengan narsisme tinggi. Untuk kecurangan pelaporan keuangan, secara umum memang narsisme berkorelasi secara positif, berhubungan positif dengan kecurangan.
Kemudian, akuntabilitas proses memang dapat mengurangi atau mencegah kecurangan pelaporan keuangan. Di sini, individu dengan narsisme tinggi merespon perbedaan tipe akuntabilitas ini dengan sangat signifikan, sementara individu dengan narsisme rendah ini ternyata tidak terlalu berbeda antara akuntabilitas keuangan dan proses. Terima kasih, mohon maaf apabila terhadap kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Riset ini masih sangat jauh dari sempurna dan semoga di kemudian hari dapat dipublikasikan sehingga lebih bermanfaat untuk publik.